Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Renata Kurnia Putri Afandi dengan NPM 102220044 dari kelas akuntansi B1. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi ucapan para khalifah, umara dan orang-orang soleh menjelang ajalnya sebagai evaluasi tengah semester saya. Oke, baiklah. Bagi orang mukmin, kematian itu adalah nikmat yang merupakan pintu masuk menuju kehidupan yang abadi. Nah, sedangkan bagi orang kafir, kematian adalah hukuman yang menyedihkan. Contoh dalam cerita Khalifah Umar, Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu bertutur tentang suaminya. Saat dalam keadaan kritis, aku mendengar Khalifah Umar berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kematianku membebani mereka sehari pun." Dan pada hari kematiannya aku meninggalkan dan duduk di ruang lain hanya terpisah oleh sebuah pintu. Dari dalam kamarnya tiba-tiba aku mendengar Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu membaca surat Al-Qasas ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratun naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasadan wal aqibatul lil muttaqin. Yang berarti negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian keadaan menjadi hening. Fatimah tidak mendengar lagi suara gerakan apapun maupun kata apapun yang diucapkan. Lalu aku berkata kepada salah seorang pelayan, "Coba kamu lihat apa beliau sedang tidur." Begitu si pelayan memeriksa kamar, ia langsung menjerit sehingga mulut aku tersentak. Ternyata ia sudah hampir wafat. Pada saat itu teman berkata, "Berwasiatlah wahai Amirul Mukminin." Ia menjawab, "Aku peringatkan kalian akan kematian karena mau tidak mau kalian pasti akan mengalaminya." Nah, sebuah riwayat menyebutkan pada saat kondisi Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah semakin kritis, dipanggillah seorang tabib. Setelah memeriksa sang khalifah, ia berkata, "Aku yakin orang ini telah diracuni, tapi aku tidak menyelamatkannya dari kematian." Tiba-tiba sang khalifah mengangkat wajahnya dan berkata, "Bukankah kamu juga tidak sanggup melindungi orang yang tidak terkena racun sekalipun dari kematian?" Si tabib bertanya, "Apakah engkau merasakannya, wahai Amirul Mukmin?" Khalifah menjawab, "Ya, aku mengetahui segera setelah racun itu masuk ke dalam perutku." "Kalau begitu engkau harus diobati, wahai Amirul Mukmin, karena aku khawatir nyawa engkau tak tertolong lagi." Khalifah menjawab, "Tuhanku itu sangat baik. Demi Allah, seandainya aku tahu obat penyembuhku ada pada daun telingaku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk mengambilnya. Ya Allah, izinkan Umar untuk lebih memilih bertemu denganmu." Beberapa hari kemudian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun meninggal dunia. Sang khalifah menangis lagi seraya berkata, "Bukanlah nanti aku akan dihadapkan kepada Allah dan diminta pertanggungjawaban atas kekuasaan yang aku pegang terhadap hambanya. Demi Allah, sekalipun misal sudah berlalu adil terhadap manusia, aku masih tetap khawatir bahwa aku tidak akan mampu mengemukakan hujjah di hadapan Allah kecuali sudah beritahu olehnya." Air mata berlinang dan tidak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Semoga Allah selalu merahmatinya. Baik, dalam cerita tersebut kita dapat meringkas bahwa kematian itu akan selalu datang ya terhadap siapapun. Jadi dalam detik-detik menuju kematian itu terkadang khalifah, umara dan orang-orang soleh itu selalu berwasiat tentang kata-kata yang mereka akan ucapkan di terakhir ajalnya gitu ya, di akhir hidupnya. Jadi kita sebagai hambanya harus mengikuti apa yang mereka katakan, seperti itu. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Itu udah pasti ya teman-teman. Maka dari itu kematian itu pasti akan selalu datang kapan saja dan terhadap siapapun kita tidak akan tahu. Jadi kita harus tetap berprasangka baik. Semoga nanti saat menjelang ajal kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.